Deng. Bener, oi. Bab 535 Rumah Sakit Menyelamatkan Orang. Didi. Ji Fei sedang mengemudi dengan Li Ruoxi ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Julie. Ada apa? Ji Fei menjawab telepon dan bertanya. Saya baru saja pergi ke grup Jianghua. Saya mendengar bahwa sekretaris ketua mereka sedang mengandung anaknya. Tetapi istrinya Yi Qiuan memukulinya hingga keguguran. Setelah Julie selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Aku pergi, istri pertama yang luar biasa, mungkinkah itu harimau betina? Ji Fei langsung bercanda. Persetan, Yi Qiuan adalah wanita yang sangat cantik. Ngomong-ngomong, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Julie bertanya. Anda terus mencari peluang untuk bernegosiasi dengan mereka tanpa memaparkan targetnya. Oke, apa yang kamu lakukan? Julie penasaran. Aku akan mengajak istriku jalan-jalan. Ji Fei memandang Li Ruoxi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Kilatan kekecewaan melintas di mata Julie. Kalau begitu kalian sibuk, aku tutup teleponnya. Tunggu sebentar, kamu baru saja mengatakan bahwa Tang Xinhao pergi ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang dia kunjungi? Rumah sakit rakyat Ningjiang? Apakah kamu ingin pergi? Ya, saya akan mencoba membantunya, dan mungkin saya bisa membantu menyelamatkan anak itu. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Kalau begitu silakan, Julie hendak menutup telepon. Ji Fei sengaja berkata di telepon, menjadi kekasih itu berbahaya, jadi berhati-hatilah. Julie tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi marah. Ji Fei, apa katamu? Ulangi padaku. Dudu, sudah terdengar bunyi bip dari telepon. Julie sangat marah sehingga dia tahu arti kata-kata terakhir Ji Fei, yaitu mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak memanfaatkannya. Tetapi, sialan Ji Fei, aku hanya ingin mengandung anakmu, kamu sudah menunggunya. Julie berkata dengan marah, lihat betapa bangganya kamu. Li Ruoxi memarahinya dengan marah. Aku tidak melakukan ini untukmu, oke? Jangan sampai Julie melecehkanku. Memotong, Li Ruoxi mengeluarkan suara menghina. Ji Fei tidak berkata apa-apa, menginjak pedal gas dan pergi ke rumah sakit rakyat Ningjiang. Keduanya tiba di rumah sakit. Setelah memarkir mobil, begitu Li Ruoxi keluar dari mobil, Ji Fei berlari dari kursi pengemudi dan mengulurkan tangan untuk mendukung Li Ruoxi. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menemanimu ke dokter kandungan. Pergi. Kenapa aku harus menemui dokter kandungan? Li Ruoxi akan meledak. Ji Fei segera tersenyum dan melambaikan tangannya. Akting, ayo bertindak bersama. Pertunjukan apa yang kamu mainkan? Li Ruoxi terus bertanya. Merasakan keinginan untuk memukul Ji Fei dengan keras jika dia tidak menjelaskan dengan jelas. Ayo pergi ke departemen ginekologi dan coba bertemu Tang Xinhao dan sekretarisnya secara kebetulan. Li Ruoxi segera mengerti, menatap Ji Fei, mengulurkan tangannya, ayo pergi. Ji Fei segera memegang tangan Li Ruoxi dan berkata, istriku sayang, tolong. Puff, Li Ruoxi merasa geli. Kedua orang itu berjalan cepat menuju rumah sakit dan segera sampai di bagian ginekologi. Li Ruoxi sangat kooperatif. Dia meletakkan tangannya di perutnya dan tampak seperti sedang hamil. Ji Fei melirik tangan dan perutnya, dengan senyuman di wajahnya. Wanita itu sangat manis. Li Ruoxi merasakan tatapan Ji Fei dan balas menatap tajam. Aku sedang berlatih ini. Kapan pertempuran sebenarnya akan terjadi?
Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu ingin segera memesan kamar? Mungkinkah hanya kamu? Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei dan dengan sengaja berpura-pura tidak takut. Ji Fei menatap Li Ruoxi dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya. Kamu luar biasa. Cekikikan, Li Ruoxi tertawa seperti seorang pemenang. Kedua orang itu segera sampai di depan pintu klinik ginekologi, ketika suara-suara datang dari dalam. Sangat tidak mungkin untuk menyelamatkan janin, ayo segera lakukan aborsi. Kata dokter wanita itu dengan dingin dan kejam. Dokter, tolong bantu saya, Lan hamil dengan susah payah. Suara permohonan Tang Xinhao terdengar di dalam ruangan. Peng Lan memegangi perutnya, air mata terus mengalir dari sudut matanya, dan matanya menunjukkan keputusasaan yang hampa. Dia memang menghabiskan banyak usaha untuk hamil karena dia tidak tahu bahwa Tang Xinhao ingin dia hamil seperti ini. Sekarang, mimpi itu akan menerangi kenyataan, tetapi mimpi itu akan segera hancur. Tentu saja, saya putus asa dan gugup. Sebaiknya kamu cepat, kalau tidak, jika kamu melanjutkan, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa punya anak di masa depan. Kata-kata dokter terdengar lagi, dan wajah Tang Xinhao menjadi semakin putus asa. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Peng Lan. Wajahnya pucat dan sangat lemah. Dia berkata langsung, mungkin kita masih bisa diselamatkan. Semua orang memandang Ji Fei dengan keterkejutan di mata mereka. Ketika Tang Xinhao mendengar suara Ji Fei, dia melihat cahaya dalam kegelapan. Tuan, jika Anda dapat membiarkan dia menjaga anak itu, saya bersedia memberi Anda 1 juta, tidak 5 juta. Tang Xinhao telah bekerja keras untuk anak-anaknya, dan bahkan lebih cemas lagi. Ji Fei langsung melambaikan tangannya, jangan bicara soal uang, ayo kita ke dokter dulu. Tangannya sudah memeriksa denyut nadi Peng Lan. Denyut nadi Peng Lan sangat lemah, dan dia jelas sangat lemah. Tenang, jangan gugup, Ji Fei menghibur dengan ringan. Peng Lan mengangguk dengan air mata berlinang. Apakah Anda seorang dokter? Ini rumah sakit. Mohon jangan menimbulkan masalah, jika tidak kami tidak bertanggung jawab atas kondisi pasien. Ketika dokter melihat Ji Fei melangkah maju untuk memeriksa denyut nadinya seperti seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dia menjadi marah dan membentak Ji Fei. Ji Fei tidak menganggapnya serius. Dia sudah mengeluarkan jarum emas dan hendak mengambil tindakan. Dokter yang baru saja membuat diagnosis dan mengumumkan hasilnya tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diperbolehkan menyelamatkan orang di sini. Dia sangat cemas. Jika ada yang tidak beres di sini, itu sepenuhnya salahnya sendiri. Ji Fei memandang Tang Xinhao. Tang Xinhao melihat Ji Fei akan mengambil tindakan yang memicu secercah harapan. Sekarang setelah dokter menghentikannya, dia menjadi marah dan cemas. Pergi, kalian sekelompok dokter dukun. Jika kalian tidak bisa melakukannya sendiri dan tidak mengizinkan orang lain mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, kalian layak mati. Tinjunya terkepal, urat-urat muncul di dahinya, dan dia tampak seperti ingin memukuli dokter itu sampai mati. Kamu boleh mengobati penyakitmu jika kamu mau, tapi jika ada masalah, itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami, dan kami tidak akan menanggung akibatnya. Dokter wanita itu memandang Ji Fei dan berteriak. Tidak perlu, Tang Xinhao berteriak dan memandang Ji Fei. Tuan, selama Anda dapat menjaga anak Anda dapat memilih pekerjaan apapun di grup Jianghua kami mulai sekarang. Mendesis, semua orang di tempat kejadian tersentak. Ternyata ini adalah ketua grup Jianghua.
Pantas saja dia begitu mendominasi. Sepertinya anak ini sangat penting. Anak muda, kamu harus berhati-hati saat mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, jangan terlalu ceroboh. Beberapa orang telah mengeluarkan pengingat yang baik setelah mendiskusikannya. Para dokter di sebelahnya juga sangat terkejut saat mengetahui identitas Tang Xinhao. Namun, dia masih memandang Ji Fei dengan sangat meremehkan. Janin tidak bisa diselamatkan sama sekali, jadi jangan bekerja membabi buta. Berhati-hatilah agar kamu tidak bisa memikul tanggung jawab. Ji Fei telah menusuk tubuh Peng Lan dengan jarum emas di tangannya. Kamu berani memberikan akupuntur pada ibu hamil? Hati-hati, kalau tidak dikontrol dengan baik akan mempercepat keguguran, teriak dokter wanita itu dengan keras. Ah, begitu dia selesai berbicara, Peng Lan berteriak. Semua orang memandang Tang Xinhao yang hendak berbicara. Peng Lan memanggil lagi. Tapi itu, nyaman. Kemudian wajahnya mulai memerah, dan pendarahan di sana berhenti. Saat ini, Ji Fei tampak seperti matahari yang penuh cinta, dengan gelombang kehangatan yang keluar dari tubuhnya. Bab 536 Ji Fei. Kematianmu telah tiba seperempat jam kemudian. Ji Fei perlahan mencabut jarum emas itu, dengan sedikit keringat di wajahnya. Dokter, bisakah anak itu diselamatkan? Tang Xinhao bertanya dengan cemas. Ji Fei mengangguk, tentu saja bisa diselamatkan, kalau tidak, bagaimana pengobatannya bisa diakhiri? Mata Tang Xinhao membelalak, dan dia perlahan terkejut. Bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Mendengus, saya tidak percaya, dokter wanita itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ji Fei memandang dokter wanita itu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Periksa? Periksa saja. Setelah mengatakan itu, dia memandang Tang Xinhao. Saya akan memberi Anda ujian gratis. Apakah Anda menginginkannya? Wajahnya dipenuhi arogansi dan penghinaan. Di matanya, Tang Xinhao bodoh, bahkan bodoh. Tang Xinhao meludahi wajah dokter wanita itu. Apakah saya kekurangan uang? Saya masih mempunyai biaya pemeriksaan. Dokter perempuan, dia mengangkat tangannya untuk menyeka air liur dari wajahnya. Memikirkan identitas Tang Xinhao, dia tampak bingung dan sedih, dan tidak berani berbicara. Aku semakin membenci Ji Fei di hatiku. Patah. Tang Xinhao telah melemparkan segepok uang ke wajah dokter wanita itu. Segera periksa. Jika pemeriksaannya tidak bagus, saya akan menghancurkan pekerjaan Anda. Melihat ekspresi Tang Xinhao yang mematikan, dokter wanita itu mengangguk dengan cepat. Oke, saya akan memeriksanya sekarang. Dia segera memanggil perawat dan mendorong Peng Lan ke ruang pemeriksaan. Tang Xinhao menggosok tangannya dan menunggu dengan cemas di luar. Dia melirik Ji Fei dari waktu ke waktu. Matanya menunjukkan rasa terima kasih, tetapi juga menunjukkan kurang percaya diri. Lagi pula, dokter mengatakan tidak mungkin menyelamatkannya. Jangan khawatir, anakmu pasti akan terselamatkan. Ji Fei terhibur sambil tersenyum. Saat Tang Xinhao hendak berbicara, pintu ruang pemeriksaan tiba-tiba terbuka, dan dokter wanita itu berlari keluar dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tang Xinhao terkejut dan berlari dengan cepat. Ada apa? Apa yang terjadi? Dokter wanita itu terus menarik napas dan terengah-engah, dan tampak terlalu cemas untuk berbicara. Kamu sangat pandai berbicara, patah, tampar saja wajah dokter wanita itu. Dokter wanita itu menjerit, lalu memandang Ji Fei. Luar biasa, janin selamat dan lebih sehat dari sebelumnya. Anda
Bagaimana cara melakukannya? Dahi, semua orang di tempat kejadian berada dalam kebingungan, dan kemudian mereka semua memandang Ji Fei dengan ekspresi terkejut dan bertanya. Ji Fei tersenyum, pengobatan Tiongkok telah menyembuhkannya. Dokter wanita itu tidak bisa berkata-kata, merasa sisi lain wajahnya yang tidak terkena pukulan semakin panas dan malu. Keluar dari sini, Tang Xinhao melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk mendorong dokter wanita itu ke samping. Aku tidak pandai dalam bidang medis, namun aku masih berteriak kemana-mana. Aku hampir membunuh putraku karena kamu. Berjalan ke arah Ji Fei, dia mengulurkan tangannya dan berkata, nama saya Tang Xinhao, ketua grup Jianghua. Ji Fei, menantu Li Ruoxi, ketua grup Li di kota Wanghai. Dia berbicara dengan santai dan penuh humor, menantu yang berkunjung. Tiba-tiba segerombolan mata memandang ke arahnya. Namun, tak lama kemudian sederet kata muncul di benak setiap orang. Berbalik dan jadilah menantumu, sebab Li Ruoxi berdiri di samping Ji Fei, dengan senyum bahagia di matanya. Tang Xinhao terkejut dan menatap Ji Fei dengan bingung. Tang Haiyang dibunuh oleh Zhou Fenghua, dan akar penyebabnya adalah konflik yang disebabkan oleh Ji Fei. Dia sudah mengetahuinya melalui salurannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan menyelamatkan Peng Lan dan anak di dalam perutnya. Sekarang, dia berada dalam dilema, bagaimana dia harus menghadapi Ji Fei. Ji Fei tidak mengetahui bahwa Tang Xinhao dan Tang Haiyang bukanlah ayah dan anak kandung. Dia hanya memberikan namanya secara langsung karena ingin menguji grup Jianghua. Bukankah Tang Haiyang adalah putra Tuan Tang? Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu di tengah kerumunan, dan banyak orang memandang Tang Xinhao. Pembunuhan Tang Haiyang telah dilaporkan, dan video tersebut juga berisi cuplikan konflik antara Tang Haiyang dan Ji Fei. Wajah Ji Fei terkejut, sama sekali tidak terduga. Namun Tang Xinhao sudah memegang erat tangan Ji Fei. Halo, Tuan Ji. Ji Fei tertegun dan menatap mata Tang Xinhao, bertanya-tanya apa maksudnya. Apakah dia tidak peduli dengan kematian Tang Haiyang? Tuan Ji, bisakah Peng Lan pergi sekarang? Jika memungkinkan, saya ingin keluar dan membicarakan sesuatu dengan Anda. Kata Tang Xinhao. Ji Fei terkejut lagi, tapi mengangguk. Oke. Ayo pergi. Tang Xinhao berjalan menuju Peng Lan, yang telah dibantu oleh perawat, memegangi lengannya dan hendak pergi. Pada saat ini, dokter wanita yang baru saja ditampar mulutnya tiba-tiba berlari ke arah Ji Fei. Tuan Ji, apakah Anda seorang dokter? Tidak. Sikap Ji Fei terhadap dokter wanita kurang baik. Tuan Ji, bisakah Anda membantu saya mengobati penyakit saya? Dokter wanita itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berbicara dengan tergesa-gesa. Maafkan aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Apakah Anda tahu penyakit saya? Tanya dokter wanita itu dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu hanya kemandulan? Kata Ji Fei dengan santai. Dokter wanita itu mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan menatap Ji Fei dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia benar-benar melakukannya dengan benar. Semua orang di tempat kejadian memandang ke dokter wanita itu. Bukankah dia seorang dokter kandungan? Tidak bisakah dia menyembuhkan penyakit ginekologinya sendiri? Dokter seperti ini berani merawat orang di sini? Dasar pembohong. Apa yang kamu bercanda? Baru saja kamu meremehkan orang lain. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan mengejek. Dokter wanita itu terlihat sangat malu. Tetapi dia tetap menatap Ji Fei dan berkata, Tuan Ji,
Jika Anda dapat membantu saya dalam pengobatan, saya pasti akan berterima kasih. Saat berbicara, dia bahkan dengan sengaja membungkuk dan menundukkan kepalanya ke arah Ji Fei, memperlihatkan sedikit rasa centil di lehernya. Ji Fei mencibir, dan menjadi lebih meremehkan dokter wanita itu. Penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Hukuman secara langsung. Dokter wanita itu awalnya memiliki harapan yang tinggi. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, dia menjadi marah. Mendengus, seorang pembohong pengobatan Tiongkok telah ditemukan. Beralih ke semua orang, saya takut Anda akan tertipu dan dengan sengaja mengujinya. Mata semua orang melebar sejenak, dan mereka menatap dokter wanita itu dengan keraguan lagi. Apakah ini benar atau salah? Ji Fei tidak menyangka ekspresi dokter wanita itu berubah begitu cepat. Dia mencibir, "Kamu bermain terlalu gila di masa lalu. Kamu pernah mengalaminya di mana-mana, di kolam air panas, di es dan salju, di alam liar, dan di dalam mobil. Tanah telah dibajak. Aku khawatir kamu tidak akan pernah melakukannya. Memiliki kesempatan untuk memiliki anak lagi dalam hidupmu." Ah, dokter wanita itu menjadi pucat dan berteriak. Dia mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan menatap Ji Fei seolah sedang melihat monster. Terjadi keheningan sesaat, tidak tahu bagaimana cara berbicara. Karena itu benar, semua orang di tempat kejadian memandang ke dokter wanita itu. "Apakah kamu gila sekali?" Berdengung, wajah dokter wanita itu memerah sampai ke akar lehernya, dan dia ingin menemukan celah di tanah untuk dirayapi. "Saya ingin menuntut Anda atas tuduhan palsu dan memfitnah reputasi saya. Pergilah, aku juga ingin memberitahumu bahwa kamu telah menggugurkan 3 pria dan mengkhianati priamu. Kamu benar-benar wanita yang tidak tahu malu." Dahi, dokter wanita itu menutup mulutnya dan perlahan berhenti. Sorot mata Ji Fei penuh ketakutan. Dan dia merasa bahwa Ji Fei lah yang mengetahui segalanya tentang dirinya. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari pintu. "Ji Fei, kematianmu telah tiba." Bersambung.